Di usia 45 tahun, Nadira adalah sosok wanita yang anggun dan berwibawa. Dari luar, hidupnya tampak sempurna sebagai pemilik butik terkenal yang sering dikunjungi pelanggan dari kalangan atas. Penampilannya selalu rapi dengan pakaian sederhana tetapi elegan, membuat banyak orang mengira ia memiliki kehidupan yang bahagia dengan keluarga yang harmonis. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa hingga usianya yang tak lagi muda, Nadira masih sendiri. Lebih sedikit lagi yang tahu bahwa di balik senyumnya yang ramah, ada luka lama yang ia simpan rapat-rapat, luka dari masa lalu yang membuatnya takut membuka hati lagi. Saat remaja, Nadira adalah gadis ceria dan penuh semangat. Ia tumbuh di keluarga sederhana di sebuah desa kecil dengan cita-cita besar. Kecerdasannya membuatnya menonjol di sekolah dan menarik perhatian banyak teman. Namun, perhatian itu justru datang dari Faris, seorang pemuda tampan dan percaya diri yang populer di sekolah. Nadira merasa istimewa ketika Faris memilih mendekatinya. Baginya, Faris adalah sosok yang sempurna, pintar, humoris, dan penuh perhatian. Ia jatuh cinta untuk pertama kalinya, percaya bahwa ini adalah awal dari kebahagiaan. Hubungan mereka dimulai dengan kebiasaan sederhana, seperti duduk bersama di perpustakaan atau saling bertukar catatan kecil di buku pelajaran. Faris bahkan pernah memberikan Nadira sebuah kalung sederhana, yang ia beli dari tabungannya sendiri. Nadira menganggap kalung itu sebagai simbol cinta yang tulus. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, tanpa sengaja, Nadira mendengar percakapan Faris dengan teman-temannya. Dengan nada bercanda, Faris mengakui bahwa ia hanya mendekati Nadira karena taruhan. "Lihat saja, dia terlalu mudah percaya," ujar Faris sambil tertawa bersama teman-temannya. Hati Nadira hancur berkeping-keping. Sejak saat itu, ia menjauh dari Faris dan lingkungannya, memilih fokus pada pelajaran dan menghindari cinta. Meskipun Faris mencoba meminta maaf, Nadira tidak peduli. Baginya, luka itu terlalu dalam. Kalung yang pernah ia hargai, ia buang ke sungai belakang rumah, seolah ingin menghapus kenangan pahitnya. Bertahun-tahun berlalu, Nadira tetap menjaga hatinya dari cinta. Ia membangun dinding tinggi di sekelilingnya, meyakini bahwa hidup sendiri lebih baik daripada terluka lagi. Rutinitasnya tak pernah berubah, pagi di butik, sore membaca buku atau menikmati teh di balkon apartemennya. Ia merasa baik-baik saja, hingga suatu hari ia mulai merasakan kekosongan yang semakin dalam, terutama saat malam tiba. Suatu hari, Nadira menghadiri seminar bisnis di sebuah hotel mewah di Jakarta. Seminar itu adalah bagian dari usahanya untuk terus memperbarui pengetahuannya tentang dunia fashion dan bisnis. Di sana, ia bertemu dengan Raihan, seorang pembicara muda berusia 28 tahun yang sukses sebagai konsultan bisnis. Awalnya, Nadira menganggap Raihan sebagai pembicara profesional lainnya. Namun, setelah seminar berakhir, Raihan menghampirinya. "Halo, saya Raihan. Saya perhatikan tadi ibu sangat antusias saat sesi tanya-jawab. Sangat jarang saya bertemu seseorang dengan wawasan seperti itu," ujarnya dengan senyum ramah. Obrolan singkat itu berkembang menjadi percakapan yang lebih panjang. Mereka berbicara tentang bisnis, kehidupan, dan pandangan masing-masing. Raihan memuji keberanian Nadira dalam merintis usaha, sementara Nadira kagum dengan cara Raihan melihat peluang dalam setiap tantangan. Mereka bertukar nomor ponsel dan sejak saat itu, komunikasi mereka semakin intens. Tidak hanya berbicara tentang bisnis, mereka mulai berbagi cerita pribadi. Raihan adalah pria humoris, perhatian, dan memiliki pandangan hidup yang matang. Ia tidak pernah membuat Nadira merasa rendah diri karena usia mereka yang terpaut jauh. Justru sebaliknya, ia mengagumi kedewasaan Nadira. Perlahan, dinding yang selama ini melindungi hati Nadira mulai runtuh. Namun, ada ketakutan yang terus menghantui. Bagaimana jika Raihan hanya bercanda seperti Faris dulu? Bagaimana jika ia hanya main-main? Tapi Raihan membuktikan keseriusannya dengan mengenalkan Nadira kepada keluarganya. Nadira pun mulai membuka hatinya. Beberapa bulan kemudian, Raihan melamar Nadira dengan cara yang sederhana. Di sebuah taman kecil yang sering mereka kunjungi, ia berkata dengan lembut, "Aku tahu kita punya banyak perbedaan, terutama soal usia. Tapi aku yakin tidak akan pernah menemukan seseorang seperti kamu lagi. Maukah kamu menikah denganku?" Hati Nadira bergejolak, antara bahagia dan ragu. Namun,
Ketika ia menatap mata Raihan yang penuh keyakinan, ia merasakan keberanian yang sudah lama hilang. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Ya, aku mau." Pernikahan mereka sederhana tetapi penuh kehangatan. Namun, kebahagiaan itu diuji sejak malam pertama. Raihan hanya mampu bercinta sekali dan dalam waktu yang sangat singkat. Nadira mencoba memahami, berpikir mungkin Raihan lelah. Namun, malam-malam berikutnya tidak jauh berbeda. Raihan merasa malu dan bersalah. Nadira pun mulai bertanya-tanya apakah ia telah membuat keputusan yang salah. Namun, ia sadar bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Suatu malam, ia berkata dengan lembut, "Raihan, aku mencintaimu apa adanya, tapi aku rasa kita perlu mencari solusi." Raihan terdiam, lalu mengangguk. "Aku juga ingin memperbaiki ini, Nadira. Aku akan melakukan apapun agar kita bahagia." Mereka pun memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter. Dengan penuh dukungan, Nadira mendampingi Raihan melewati terapi dan perubahan gaya hidup. Meski awalnya sulit, perlahan-lahan kondisi Raihan membaik. Selama proses itu, Nadira belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang hubungan fisik, tetapi juga tentang keterhubungan emosional. Raihan juga menyadari bahwa komunikasi dan keterbukaan adalah kunci dalam pernikahan mereka. Meski banyak orang meragukan hubungan mereka karena perbedaan usia, Nadira dan Raihan membuktikan bahwa cinta sejati bukan tentang angka, tetapi tentang perjuangan, kepercayaan, dan saling mendukung. Kini, mereka menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia, membuktikan bahwa cinta yang datang di waktu yang tak terduga bisa menjadi yang paling bermakna. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.